metodologi pendidikan Islam kita. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu program studi pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, kami di sini sebagai pemakalah akan membahas tentang model pembelajaran blended learning. Makalah ini kami susun bertiga, yaitu Ibu Erna Yenti, kemudian Ibu Devi Faizah, dan saya sendiri. Izinkan kami mempresentasikan makalah kami pada pagi hari ini tentang model pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu masalah latar belakang apa munculnya pembelajaran blended learning ini. Awalnya yaitu masalah pandemi. Awalnya masalah pandemi ini ya, pandemi COVID-19. Tetapi di Indonesia ditetapkan yaitu pada Maret 2020. Dan ini membuat hampir semua satuan pendidikan seluruh wilayah Indonesia dipaksa untuk melakukan adaptasi dalam melaksanakan pendidikan kepada siswanya. Kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dinamakan atau PJJ. Nah, ini mulai dari berbagai program televisi, kemudian sistem online atau e-learning atau program daring yang kita laksanakan seperti saat ini. Dan ini juga merupakan pembelajaran daring luring atau blended learning yang dikelola sendiri oleh satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, penulis kami membatasi ada 5 indikator yang akan kami bahas dalam makalah ini. Yang pertama tentang pengertian karakteristik blended learning, kemudian tujuan dan manfaatnya, kemudian apa saja kelebihan dan keunggulan dari blended learning ini, kemudian proses perancangan proses model pembelajaran blended learning ini, kemudian yang terakhir adalah masalah komponen model pembelajaran blended learning ini. Yang pertama masalah pengertian dan karakteristiknya. Mulai dari pengertian yaitu secara bahasa, blended learning ini terdiri dari kata blended yaitu atau ukuran, dan learning itu tidak tahu kita adalah belajar. Jadi makna asli sekaligus yang paling umum dari blended learning dan offline. Namun pengertian pembelajaran berbasis blended learning atau disingkat dengan PBBL adalah pembelajaran yang mengkombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer atau disebut dengan offline, kemudian pembelajaran komputer secara online, dan ini menggunakan internet atau data. Kemudian menurut pengertian blended learning secara istilah ya, menurut beberapa ahli seperti Graham, ia mengatakan ada 3 indikator dalam blended learning ini, yaitu mengkombinasikan berbagai modalitas media pembelajaran. Kemudian mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran, kemudian teori belajar, dimensi pengajaran, dan yang ketiganya mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Pengertian secara umum, blended learning ini merupakan metode pembelajaran memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara pembelajaran konvensional atau pembelajaran tradisional, di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dan bertemu secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan model pembelajaran blended learning dilaksanakan dengan kehadiran pengajar dan dengan komunikasi elektronik. Nah, kehadiran pengajar dapat dilakukan bergantian antara fisik dan virtual. Kalau fisik secara langsung tadi, tatap muka langsung, kemudian secara virtual, dan bisa diulang-ulang kembali oleh siswa di rumah. Kemudian karakteristik dari model pembelajaran blended learning, yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pengajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Kemudian karakteristik yang keduanya, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face to face itu, kemudian belajar mandiri dan belajar mandiri via online.
Dan yang ketiganya, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, kemudian cara mengajar, kemudian dari gaya gaya dari mengajar gurunya, gitu. Kemudian yang keempatnya, guru dan orang tua, dalam pembelajaran memiliki peran yang sama pentingnya. Kemudian guru sebagai fasilitator, kemudian orang tua sebagai pendukung. Jadi orang tua di rumah juga, pendukung dalam proses pembelajarannya. Kemudian apa dari tujuan pembelajaran, blended learning ini? Yang pertama, dapat membantu peserta didik untuk, berkembang lebih baik dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan referensi dalam belajar. Kemudian menyediakan peluang yang praktis, realistis, bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Dan yang ketiganya, dapat meningkatkan, penjadwalan efeksibilitas bagi peserta didik, kemudian, dapat menggabungkan aspek, terbaik dari tatap muka dan, instruksi online. Dan, tujuan yang ketiganya, kelas tatap muka dapat digunakan untuk, melibatkan para siswa dalam, pengalaman, interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap, saatnya. Dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Kemudian yang kelimanya, mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan, penyelesaian melalui penggunaan, metode pembelajaran yang bervariasi. Itu tadi dari, tujuannya. Dan ada beberapa manfaat dari model, blended learning ini. Yang pertama manfaatnya yaitu, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Kemudian, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan siswa atau mitra belajarnya. Kemudian membantu memotivasi keaktifan siswa untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membantu bentuk sikap kemandirian belajar pada siswa. Dan yang keempatnya, manfaatnya itu meningkatkan kemudahan belajar sehingga siswa menjadi puas dalam belajar. Dilihat dari kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, yang pertama yaitu dapat digunakan untuk pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pembelajaran menjadi mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Kemudian pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keempatnya, pembelajaran meningkatkan, aksesibilitas dengan adanya blended learning, maka pembelajaran sedemikian mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Intinya jika ada internet bisa saja mengakses materi pembelajaran yang telah didapatkan ketika tatap muka waktu dalam pembelajaran formal. Kemudian, pembelajaran menjadi lebih luas dan tidak kaku gitu. Kemudian kekurangannya juga ada dalam menggunakan model blended learning ini. Ada 6, yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila, sarana dan prasarana tidak mendukung. Udah jelas harus ada internet, harus ada, komputer, harus ada host juga. Kemudian, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki, pembelajar seperti komputer dan akses internet, sudah jelaskan. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, apalagi ini melibatkan orang tua juga di rumah dalam proses pembelajarannya. Kemudian tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer dan akses internet tadi. Dan yang keenamnya, membutuhkan, strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat memaksimalkan potensi dari, blended learning. Dan ada beberapa, proses untuk, merancang, model blended learning ini. Ada inisiasi, kemudian adanya perencanaan, ada penjadwalan, kemudian pengawasan, dan, terakhir ada penilaian. Penjelasannya ada di makalah, penulis. Kemudian, komponen-komponen blended learning ini ada 3. Yang pertama ada disebut dengan e-learning atau belajar secara online.
kemudian ada pembelajaran tatap muka, ini pembelajaran secara langsung atau pembelajaran konvensional yang telah kita laksanakan seperti biasa di kelas, kemudian belajar mandiri. Kemudian itulah presentasi dari makalah kami. Kami mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Nanti mohon kritikan dan masukannya untuk kesempurnaan makalah ini. Kami rasa ini sangat banyak kurang-kurangannya. Mohon maaf. Kami serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika selaku pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya. Selanjutnya momen diskusi. Untuk itu kepada para audien kami persilahkan untuk memberikan tanggapan dan masukannya berkaitan dengan pemakalah pada pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu selaku audien yang ingin menanggapi. Ya, pertama Bu Moderator. Oke. Waktunya kita persilakan terlebih dahulu kepada Pak Alirman ya. Silakan Pak Alirman untuk memberikan tanggapan. Ya, baik. Pertama, ucapan terima kasih dan kemudian yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Safruddin Nurdin dengan Ibu Dr. Rehani ya selaku dosen pengampu kita pada pagi ini. Kemudian juga kepada moderator yang memfasilitasi untuk bertanya, kemudian juga kepada pemakalah yang telah menyampaikan makalahnya. Jadi ringkas saja kami sampaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa tentang model pembelajaran yaitu blended learning, yaitu yang arti dasarnya merupakan sebagai blended itu adalah disebutkan tadi adalah kombinasi atau campuran. Kemudian learning adalah belajar, yaitu belajar campuran. Jadi dari uraian tadi terlihat bagi kita tentang apa yang telah disampaikan oleh pemakalah. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini yang pertama yaitu tampaknya apa yang dikemukakan tadi belum lengkap, yaitu syarat atau unsur dari sebuah model pembelajaran. Dimana kalau kita lihat, kalau Bapak Prof kita bilang bahwa ini adalah setiap membicarakan masalah model pembelajaran, kita jangan terluput dari unsur-unsur, yaitu unsur-unsur model pembelajaran itu sendiri. Jadi menurut Burjus dan Well, yaitu unsur-unsur model pembelajaran itu terdiri dari sintaknya, langkah-langkah operasional pembelajaran, kemudian sosial sistemnya, suasana, kemudian prinsip of reaction, yaitu menggambarkan seharusnya bagaimana guru memandang, perlakukan, support system, dan instruksional. Jadi yang 5 ini yang kurang tampak tadi. Yang pertama bagaimana, yaitu langkah-langkah dari langkah-langkah operasional pembelajaran dari blended learning ini. Yang kedua, suasana atau memperlakukan siswa itu di dalam blended learning bagaimana. Jadi memperlakukannya situasi atau suasana dalam norma berlaku dalam masyarakat, ya. Kemudian yang ketiganya pertanyaannya adalah yaitu sistem pendukung atau segala yang berupa sarana, bahan, alat untuk berlangsungnya yaitu blended learning itu sendiri. Kemudian dampaknya dari penggunaan model pembelajaran. Jadi ada 4 yang kami tanyakan di sini. Yang pertama adalah sintaknya bagaimana, kemudian sistem sosialnya bagaimana, yang ketiga adalah prinsip reaksinya bagaimana, kemudian sistem pendukungnya, maksudnya dampak instruksional itu sendiri hasilnya.
Itu saja moderator. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas pertanyaan dari Pak Alirman. Ada 4 ya, pemakalah bisa dipahami pemakalah ya. Oke, mungkin tidak saya ulangi lagi. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada, silakan Pak Antoni. Silakan Ya, Pak Antoni. terima kasih kepada moderator dan begitu juga dengan penyaji makalah yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Saprudin Nurdin, MPD, Ibu Dr. Rehani yang telah hadir bersama kita selaku dosen pengampu kita pada pagi ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para pemakalah tadi, bahwa kita pagi ini membahas masalah model blended learning, ya, di mana adanya pemahaman tentang kombinasi campuran yang menerapkan metode tersebut kepada para siswa. Mungkin kalau kita melihat masalah metode belajar, terutama masalah belajar daring itu sebenarnya sudah dicetus pada tahun 1980 dulu itu sudah mulai ada, tetapi dia belum populer karena itu masih mencari format-format yang harus dibuat sehingga betul-betul bisa tersaji secara baik. Nah, setelah terjadinya COVID, maka belajar ini menjadi suatu hal yang wajib bagi setiap siswa untuk bisa menikmati belajar secara blended learning ini. Kemudian kalau kita berbicara masalah belajar campuran, ya, tentunya kita harus memahami, tapi di sini kita ingin menanyakan, apakah yang dimaksud campuran di sini adalah apa kombinasi format teknologi, ya, yang diterapkan di sini, dan format teknologi itu dalam bentuk apa aja, karena ini adalah bentuk format campuran gitu. Tentunya teknologi apa yang kita pakai di dalam sistem belajar blended learning ini. Yang kedua, tentunya secara pendekatan juga, tentunya ada pendekatan dalam menerapkan metode model pembelajaran. Ya. Mungkin apakah pendekatan apakah yang dilakukan dalam blended learning ini dalam memberi model-model pembelajaran ini kepada para siswa atau pada siswa gitu. Karena ini adalah kombinasi antara metode modern dan metode konvensional yang tatap muka dan daring itu tentunya adalah suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan bercampur gitu. Tatap muka, kemudian tatap mukanya melalui media-media elektronik gitu. Jadi yang digunakan di sini adalah apa? Penerapan apa? Nah, di dalam blended learning ini. Kemudian tadi juga yang ketiga, kemudian di sini juga dibahas tentang tujuan belajar. Salah satunya berbunyi membantu para siswa berkembang lebih baik. Ya. Kalau kita melihat belajar daring sekarang, ya, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan. Ya. Bahkan banyak orang tua yang mengeluh tentang belajar daring ini. Satu sisi kemampuan orang tuanya mampu untuk menyediakan media, tapi satu sisinya ketidakmampuan orang tua untuk membimbing anaknya akan menjadi sebuah persoalan. Ya, itu di sisi orang yang mampu. Kemudian belum lagi dengan di sisi anak-anak yang tidak mampu. Mereka tidak mampu membeli pulsa, mereka tidak memiliki alat dan fasilitas. Ya. Jadi ini akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan tadi, itu membantu berkembangnya lebih baik. Bagaimana anak-anak itu bisa berkembang sementara mereka tidak memiliki fasilitas, sementara di rumah juga orang tuanya susah untuk membimbing mereka. Itu sebagai pertanyaan dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberi masukan buat kita dan bisa kita diskusikan secara bersama, karena ini adalah suatu hal yang baru di dalam kehidupan pendidikan, ya maksudnya baru diterapkan, tapi secara teorinya sudah ada, karena ini berawal dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia yang disebut dengan TIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Antoni ada 3 pertanyaan. Bisa dipahami pemakalah? Bisa ya, ada 3 pertanyaan dari Pak Antoni.
Yang pertama, jelaskan maksud campuran di dalam model pembelajaran blended learning ini. Yang kedua, bagaimana maksud kombinasi dalam pelaksanaan model blended learning ini. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan model pembelajaran blended learning yang bertujuan untuk belajar dengan baik, padahal di lapangan masih banyak kekurangan sarana prasarana dalam melaksanakan proses model pembelajaran blended learning ini. Baik, kita lanjutkan. Satu orang penanggap lagi, kami persilakan. Ya baik, waktunya kami berikan kepada Bu Yursilis untuk memberikan tanggapan. Silakan Bu Yursilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator atas waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan kepada kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Sabtudin. Ibu Dr. Raihaini selaku dosen pembimbing kita pada kuliah pada pagi hari ini yang kita hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kuliah PIB pada dalam mata kuliah metodologi pendidikan Islam pada kesempatan ini yang kita hormati. Baiklah, berkaitan dengan masalah model pembelajaran blended learning ini, memang saat sekarang ini di masa COVID ini pembelajaran e-learning dan pembelajaran konvensional. Jadi semasa COVID kita sudah belajar secara online sekarang, dan sebelumnya kita pembelajaran kita adalah dalam bentuk offline atau konvensional. Dan kemudian terjadi apa yang disebut dengan istilah pengkombinasian antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional yang disebut dengan istilah blended learning. Yang ingin kita tanyakan di sini, mungkin seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haikal tadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemakalah di dalam makalahnya, bahwa model pembelajaran blended learning ini atau pembelajaran online ini itu munculnya semenjak adanya COVID, terhitung Maret 2020. Kemudian di sini kita ingin meminta kepada pemakalah kira-kira dasar untuk menjelaskan bahwa ini atau yang bagaimananya yang model pembelajaran ini yang munculnya di bulan Maret ini. Padahal sebelumnya semenjak adanya sistem online atau internet ini di madrasah atau di sekolah kita, para tenaga pendidik kita atau guru-guru kita sudah memperlakukan kegiatan dalam bentuk tatap muka. Nanti di dalam penugasan biasanya mereka sudah menyampaikan secara online. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kemudian yang kedua, kita juga terkait mungkin dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Haikal dan Pak Alirman terkait dengan penggunaan model pembelajaran ini. Sebagaimana yang sudah dikemukakan tadi kelemahan-kelemahannya, di situ kita belum melihat yaitu kelemahan kira-kira mungkin ada perlu kita mendudukkan tingkatan-tingkatan pendidikan. Ada pendidikan itu setingkat RA atau TK, ada setingkat SD atau MI, ada setingkat SLTP atau MTS, ada setingkat SLTA atau MA, kemudian ada perguruan tinggi. Mungkin untuk model pembelajaran blended learning ini, mungkin bisa cocoknya dipakai adalah untuk kelas-kelas atas. Artinya jenjang-jenjang pendidikan mulai dari SMP, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Atau lebih cepat sekali mungkin bisa dipakaikan untuk perguruan tinggi. Karena apa? Kalau kita lihat di tingkat SLTP, ini masih banyak lagi masalah. Karena anak-anak kita yang di SLTP itu kadang-kadang terpengaruh
dengan membuka online. Akhirnya banyaklah di antara para peserta didik kita yang gagal dengan adanya online. Apalagi di tingkat RA dan SD. Banyak sekali para orang tua wali murid yang mengeluh ke sekolah atau ke madrasah mengatakan bahwa boleh dikatakan anaknya tidak belajar karena sistem online ini. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Aikal tadi, bahwa orang tua di samping dia kesibukannya sebagai orang tua mencari nafkah, sementara dia harus lagi mengurus pendidikan anaknya. Maka dari itu mungkin banyak sekali orang tua yang sudah mengeluh dengan hal ini. Jadi mungkin untuk penggunaan model pembelajaran ini, tepatnya untuk mana-mana itu perlu kita tetapkan. Kemudian yang kita inginkan lagi, yang kita tanyakan lagi adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh pemakalah, bahwa model pembelajaran ini adalah mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka atau offline. Nah, di sini juga kita ingin tanyakan, kira-kira bentuk mengkombinasikannya itu bagaimana? Ini yang kita, mungkin itu yang kita tanyakan. Terima kasih kepada moderator, kita kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yursilis sudah memberikan 3 pertanyaan untuk materi pada siang hari ini. Mungkin untuk 3 pertanyaan bisa dipahami oleh pemakalah. Tidak akan saya bacakan lagi. Selanjutnya, waktu kami berikan kepada pemakalah untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Alirman terlebih dahulu. Kepada para pemakalah, kami persilakan. Silakan Bu Rika. Moderator, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan Pak Alirman dulu ya, Bu Moderator. Masalah unsur-unsur, kemudian prinsip dan sintak dari model pembelajaran blended learning ini. Yang pertama masalah unsur-unsur dari pembelajaran blended learning. Yang pertama ada pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri ini identik dengan tujuan untuk pembelajaran yang diidentifikasikan, sehingga elemen pembelajaran yang mandiri itu memang merupakan salah satu elemen penting dalam yang dijadikan sebagai bagian dari blended learning ini. Kemudian elemen ini bertujuan atau unsur ini bertujuan supaya ilmu yang tidak ada pada guru, tetapi siswa bisa mencari sendiri gitu. Intinya siswa lebih mandiri gitu dalam unsur kemandirian ini. Kemudian yang kedua, unsur tatap muka. Jadi blended learning ini juga dilaksanakan dengan tatap muka. Seperti yang ditanyakan Pak Antoni, seperti apa yang campuran itu? Apakah online saja? Tapi ada tatap mukanya juga, ada mandiri, ada online dan offline-nya juga. Ada yang tatap muka, yaitu dapat menjadikan salah satu alternatif untuk mengkombinasikan di dalam pembelajaran model blended atau model blended learning. Kemudian adanya tutorial. Nah, elemen dalam blended learning yang selanjutnya adalah tutorial ini. Tutorial ini harus melekat pada guru yang merupakan sumber atau pengajar suatu ilmu, sehingga diharapkan guru dapat menjadi seorang yang dianggap sebagai tutor yang dapat membimbing peserta didik untuk turut berkontribusi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi pelaksanaan tatap muka ada gurunya, dan siswa juga menggunakan komputer, juga menggunakan internet. Di situ itu ada tatap mukanya, ada online-nya, ada offline-nya. Kemudian ada aplikasi. Dalam aplikasi pembelajaran model blended ini terdiri atas aplikasi yang berbasis masalah. Untuk dapat menerapkannya dibutuhkan pengaplikasian untuk mencari apa solusi yang mungkin dijadikan jalan keluar untuk salah satu masalah yang ditemukan. Nah, aplikasi berbasis masalah dan solusi ini bisa dikembangkan dalam berbagai konsep yang ada.
Intinya materinya lebih bagusnya dapat merangsang siswa atau memotivasi siswa untuk bertanya atau untuk menanggapi, itu memberikan tanggapan. Kayaknya lebih menarik materinya. Itu model ini nggak semua materi yang bisa dilaksanakan. Gitu. Intinya materinya lebih menarik lah begitu. Intinya berbasis masalah materinya. Kemudian yang kelima unsurnya ada evaluasi. Pada setiap proses pembelajaran tentu saja diperlukan adanya tahap evaluasi atau tahap penilaian. Nah, tahap ini dapat dijadikan sebagai peninjau ulang dari perencanaan untuk meningkatkan lagi kualitas model pembelajaran blended learning ini. Jadi evaluasi yang menjadi elemen, yang menjadi sebuah unsur ini dari pembelajaran model blended tidak hanya diberlakukan bagi guru saja, tetapi juga diperlukan evaluasi untuk peserta didik. Gitu. Kemudian adanya kerjasama. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada indikator-indikator evaluasi tadi. Ada model pembelajaran blended ini merupakan model pembelajaran yang terjadi karena adanya kerjasama antara guru dengan peserta didik, bahkan orang tua di rumah. Sehingga elemen kerjasama atau unsur kerjasama ini menjadi unsur yang sangat penting untuk mengkombinasikan di dalam suatu aplikasi model pembelajaran blended ini agar konsep kegiatan belajar mengajar secara dua arah dapat berjalan secara optimal gitu. Kan ada siswa, kemudian di rumah nanti juga akan diulang lagi materi yang disampaikan oleh guru dan bisa juga bekerjasama dengan orang tua di rumah gitu. Karena orang tua juga dijadikan sebagai tutor di rumah, sedangkan guru kalau di rumah hanya sebagai fasilitator saja akan mengarahkan materi tersebut diulang kembali di rumah gitu. Kemudian prinsip dari blended learning ini itu komunikasi antara pertemuan pembelajaran tatap muka dengan kombinasi tertulis secara online. Konsep pembelajaran ini terkesan memang sangat sederhana, namun lebih kompleks ya antara online, offline, dan tatap muka. Dan ini bisa dilaksanakan juga secara mandiri. Gitu. Konsep pembelajaran ini terkesan memang sangat sederhana, kemudian lebih kompleks tadi kita gunakan, maka ini perlu dilakukan oleh peserta didik dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian sintak dari model pembelajaran blended learning ini ada 5. Yang pertama, pencarian informasi secara online maupun offline dengan berdasarkan kepada referensi, kemudian adanya validitas, kemudian adanya reliabilitas konten dan kejelasan secara akademik. Dan yang kedua, menemukan, memahami dan mengkonfrontasikan ide atau gagasan. Yang ketiganya, menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang telah dicari dari berbagai sumber-sumber lain. Kemudian yang keempatnya, mengkombinasikan ide atau gagasan hasil interpretasinya, kemudian menggunakan fasilitas online dan offline. Kemudian yang kelimanya, sintaknya itu mengkonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan proses akomodasi dari hasil analisis, diskusi, kemudian penarikan kesimpulan, dan informasi yang diperoleh menggunakan fasilitas online maupun menggunakan fasilitas offline yang telah dilaksanakan. Nah, mungkin itu saja Ibu moderator untuk materi saja. Mungkin yang lain ada tambahnya nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rika. Mungkin Bu Erna Yenti dari Pemakala ingin juga menambahkan. Silakan Bu Erna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator dan terhormat Bu Dokter Rehani dan Bapak Ibu program doktor yang dirahmati. Nah, di sini saya hanya mau menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Rika tadi, bahwa unsur-unsur yang dalam pembelajaran blended ini ada 6, yaitu secara umum telah dijabarkan secara detail. Itu tatap muka. Biasanya untuk blended learning ini berasal dari tatap muka dulu. Nah,
Jadi nanti yang menghubungkan tatap muka dengan digital ini baru disebut dengan blended learning gitu. Yang kedua dia belajar mandiri. Artinya di sini bukan siswa itu belajar sendiri, nah, tetapi siswa ini tidak hanya menggunakan buku-buku paket atau buku-buku yang diberikan oleh guru, tapi siswa itu bisa menggunakan sumber-sumber yang ada di seluruh dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan mandiri di sini. Berikutnya adalah tutorial. Tutorial itu siswa bisa memberikan tutor dalam pembelajaran blended ini. Mungkin secara detail telah dijabarkan oleh Bu Rika tentang unsur-unsur dari blended learning. Di sini saya menambahkan sedikit tentang sintak dalam penerapan model blended learning. Di sini saya menambahkan dua, itu yang pertama pencarian informasi secara online maupun offline. Di mau secara kita mencari daring, mencari di internet ataupun mencari buku, berdasarkan nanti pada relevansi validasi atau kerjasama dari akademik. Nah, itu nanti yang akan dicari informasi dulu dalam melaksanakan atau menerapkan model blended dan memahami serta mengkonfrontasikan ide gagasan. Setelah kita menemukan, mencari informasi informasi, habis itu kita memahami dan mengkonfrontasi ide atau gagasan tersebut. Mungkin dua itu aja tambahan dari saya untuk sintaknya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa model kan, model dalam blended learning. Jadi itu kan ada unsur-unsurnya, tapi di sini saya menambahkan modelnya. Model itu seperti face-to-face driver, artinya tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau labor, melainkan dalam kegiatan di luar kelas pun bisa mengintegrasikan teknologi web secara online. Misalnya kalau biasanya face to face kan di lokal biasanya, tapi di sini tidak hanya di lokal, kita di luar lokal pun bisa mengintegrasikan teknologi web itu dengan secara online itu. Jadi model itu juga lebih bertambah, face to face driver. Yang kedua rotation, artinya rotasi itu mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru. Kita tetap dalam kelas, tapi kita menggunakan pembelajaran online gitu. Biasanya kita online itu kan tempat tapi bertatap muka, tempatnya berbeda, tapi kita bertatap muka. Kalau sini enggak, tempatnya sama, tapi kita bertatap muka melalui online seperti itu. Bisa juga seperti itu dalam model blended learning. Selanjutnya Plex. Plex itu memanfaatkan media net dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini siswa bisa melaksanakan diskusi, misalnya kita menggunakan media, tapi dengan bukan hanya sendiri-sendiri, tapi secara berdiskusi. Satu media nanti kita gunakan secara bersama. Berikutnya online lab. Online lab itu maksudnya pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan labor dengan semua materi pembelajaran yang disediakan oleh soft copy. Kita sediakan materi itu berupa soft copy, kita berkumpul di labor dengan berorientasi guru secara online. Artinya siswa itu berkumpul di labor, guru di suatu tempat, tapi kita belajarnya itu secara online itu. Biasanya itu bisa digunakan juga oleh guru dalam pembelajaran blended learning. Mungkin itu saja tambahannya sedikit moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Ada 4 pertanyaan dari Pak Alirman. Kami persilakan. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Oke, belum ada ya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan kepada pertanyaan Pak Antoni Haikal kepada pemakalah. Kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Haikal. Kepada pemakalah kami persilakan. Baik, Bu moderator. Oke, silakan Bu Rika.
Mungkin kami coba menjawab dari pertanyaan Pak Antoni masalah model blended yang campuran itu seperti apa. Tadi ini ada hubungan juga dengan Bu Yursilis ya. Model maksud campuran dalam blended learning itu yang seperti apa gitu. Tadi ada 3 indikator dalam melaksanakan model blended learning ini. Tadi ada tatap muka, kemudian ada offline, kemudian ada online. Nah, untuk melaksanakan ini bisa disebut, kita contohkan dalam memakan burger. Kita semua tahu burger. Ada beberapa indikator di situ, ada roti, ada timun, ada salah apa tuh yang hijau? Apa tuh namanya Bu Halimah? Bu Salada. salada. Salad. Nah, itu ditumpuk nyata-nyata di semua, ada rotinya memang nampak semuanya gitu. Makannya bagaimana? Apakah satu-satu kita makan gitu? Memang enaknya memang semuanya sekali kita makan. Nah, begitulah untuk pelaksanaan blended learning. Memang campurannya itu memang untuk pelaksanaan blendednya itu. Ada tatap mukanya tadi. Biasanya untuk pelaksanaan ini dilaksanakan di labor ya, atau di lab. Dan di situ ada hostnya juga, ada gurunya, ada siswanya, masing-masing siswa menggunakan komputer, kemudian masing-masing siswa bisa melihat gurunya dalam proses pembelajaran tatap muka juga, ada online juga dan offline. Ada simbol dari pelaksanaan blended learning ini, ada simbol tangan metal namanya seperti ini. Dan jari jempol itu disebut dengan tatap mukanya, kemudian telunjuk itu disebut dengan offline-nya. Yang offline itu yang mananya gitu, yaitu memberikan materi atau penyampaian materi dengan menggunakan seperti CD atau flash disk, bahkan Bluetooth. Itu yang offline. Berarti materi dengan menggunakan offline itu diberikan kepada siswa. Jadi awalnya materi itu dulu, atau masalah yang diberikan kepada siswa berupa materi-materi. Kemudian yang terakhir, yang ketiganya baru online, itu menggunakan data atau internet. Jadi dalam proses pelaksanaan tatap muka tadi secara langsung, siswa juga bisa melaksanakan bertanya kepada guru secara langsung, dan dia juga bisa menggunakan offline dan online tadi di komputernya masing-masing dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi langsung ketiga-tiganya sekali jalan begitu. Kemudian untuk pelaksanaan ke depannya, jika siswa kurang memahami misalnya, untuk tatap muka seperti biasa, kalau kita menggunakan satu saja, misalnya kita dalam proses pembelajaran model blended ini cuma satu aja kita laksanakan, cuma menggunakan tatap muka saja. Dalam tatap muka mungkin ada 30 bahkan sampai 20 orang dalam satu lokal. Jika satu bertanya, kalau kita menggunakan satu tatap muka saja, maka apa yang ditanyakan oleh siswa yang pertama itu semuanya bisa jadi dia ingin menanyakan. Dan jika guru menjawab, mungkin yang paham hanya satu orang yang bertanya itu saja gitu. Kemudian yang lain belum tentu. Gitu. Jadi kalau kita melaksanakan juga secara online, jadi di komputernya masing-masing, di dalam komputer siswa itu masing-masing dia bisa melihat jawabannya gitu. Jadi bisa secara offline dan online tetap muka juga gitu. Jadi itulah untuk keuntungannya. Yang campuran tadi begitu maksudnya, semua sekali dilaksanakan. Kalau kita saat sekarang ini online, kita tidak bisa menyebutkan pelaksanaan proses pembelajaran ini dengan proses blended learning. Ini cuma online, nggak bisa blended learning gitu. Tadi ada Pak Antoni katakan membantu siswa membantu siswa berkembang dengan baik dengan menggunakan blended ini. Ya, itu memang salah satu memang benar, karena setelah melaksanakan tatap muka nanti di rumah siswa bisa mengulang-ulang kembali dari apa yang telah diajarkan di sekolah tadi. Bisa memutarnya kembali di rumah gitu, proses yang telah dilaksanakan di sekolah. Dan guru memfasilitator di situ. Jadi dalam proses blended ini guru memfasilitator juga pembelajarannya di rumah gitu, dengan mengulang kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian bertolak belakang dengan tujuan blended learning. Saya tidak bertolak belakang ya, karena melaksanakan memang campur, semua dilaksanakan. Jangan mungkin salah paham memahaminya, menganggap blended learning ini hanya online, bukan online saja, memang ada tatap mukanya gitu.
seperti memakan burger tadi, semuanya terlaksana. Itu untuk maksud dari campurannya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Sedikit Bu Mama Moderator. Oke, terima kasih Bu Rika. Ya, silakan Bu Erna untuk menambahkan. Ya, di sini terima kasih Bu Moderator. Karena metode blended learning ini itu semua metode yang dilakukan menggabungkan atau mengkombinasikan konvensional dengan berbasis digital. Itu kita tidak membahas tentang daring atau luring dulu, tapi yang konvensional itu adalah tradisional seperti yang kita laksanakan sehari-hari. Diskusi, tanya jawab, penugasan itu disebut dengan konvensional, artinya tatap muka. Lalu dengan yang dimaksud dengan kombinasi dengan apa? Kombinasi itu dengan berbasis digital. Kita tidak membahas dengan luringnya, daringnya dulu, tapi yang berhubungan dengan digital. Di konvensional di sini mengkombinasikan yang tradisional yang kita lalui dengan yang berbasis digital. Itu yang maksud dengan blended learning. Nah, di sini banyak istilah-istilah yang muncul dari yang berbasis digital ini. Ada yang keluar daring, ada PJJ, ada e-learning itu kan dalam masalah berbasis digital. Di perpaduan antara konvensional yang tatap muka dalam kurung itu tanya jawab, diskusi seperti yang kita lakukan dalam sehari-hari. Itu yang disebut dengan konvensional. Nah, perpaduannya itu dengan apa? Dengan berbasis digital. Digital itu apa saja yang masuk kepada digital? Kayak daring, kayak e-learning, nah, kayak PJJ itu semua masuk kepada digital. Ya, di sini pelaksanaan di sini ini misalnya cuma mengkolaborasikan, mengkombinasikan kedua-duanya sama-sama kita terima manfaatnya. Cuman di samping itu kita juga memiliki efek samping dari blended learning. Kan blended learning-nya yang jadi masalah bagi kita, yang berbasis digitalnya yang menjadikan ada efek dan negatifnya ada efek positif dan negatifnya bagi kita. Ya, nanti kita bahas tentang masalah efek negatifnya dan positifnya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Erna. Mungkin ada di antara para audiens yang ingin menambahkan, ada 3 pertanyaan dari Pak Antoni tadi. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Suryadi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Prof. Safruddin Nurdin dan juga Ibu Dr. Rahani. Selanjutnya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa program doktoral PIB yang kami banggakan. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai diskusi kita yang telah berkembang, dan mudah-mudahan ini tidak hanya mungkin ada agak menyinggung sedikit dengan pertanyaan pertama tadi, mohon dimaklumi karena memang pertanyaan pertama dan kedua itu kan berkaitan juga. Nah, jadi yang kami pahami, dan ini juga karena memang telah kami praktekkan di tempat kami bertugas, bahwa kalau blended itu kan awalnya itu kan adalah penggabungan atau pencampuran antara metode komunikasi dalam pembelajaran sebenarnya, yaitu antara online daring dengan komunikasi langsung atau klasikal gitu. Kita bertemu langsung antara guru dengan siswa di suatu waktu di tempat yang sama dan di suatu waktu tertentu. Nah, kemudian seiring dengan terjadinya penggabungan teknik ini untuk komunikasi ini, maka kemudian seiring itu bisa juga terjadi penggabungan antara model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang mungkin beberapa telah kita bahas. Misalnya ketika di tahap online misalnya, itu kan bisa diterapkan metode model misalnya PBL, problem based learning. Kemudian ketika di pertemuan langsung di luringnya itu bisa dengan misalnya mind mapping misalnya. Itu bisa saja terjadi. Tapi intinya awalnya itu adalah penggabungan antara metode komunikasi online dengan
dalam jaringan dan luar jaringannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati nih, ada beberapa ada satu hal yang penting sebenarnya yang mungkin terlewatkan dari tadi mengenai blended learning ini. Di sini kan yang dimaksud, kalau yang saya pahami, yang online itu, nah jadi ketika tadi yang saya tangkap itu sebenarnya kok mahal sekali blended learning ini, sepertinya mahal sekali, dan perlu sarana-sarana yang perlu dipenuhi sehingga tidak semua siswa bisa memenuhi sarana tersebut. Nah, yang saya pahami tidak seperti itu. Jadi ketika di online itu kan ada dua teknik komunikasi lagi online itu. Ada yang dikenal namanya sinkronus, ada yang namanya asinkronus. Nah, sinkronus itu dia adalah komunikasinya langsung saat itu, interaktif. Nah, ini kita ibaratkan dengan WA group. Jadi kita bisa gunakan WA di sini. Misalnya kita janjian nanti sinkronus kita buka jam 9 sampai jam 10. Nah, disitulah ada komunikasi interaktif. Kemudian ada lagi yang asinkronus. Asinkronus ini komunikasi antara guru dan siswanya itu artinya tidak langsung, artinya bisa ditanya sekarang, mungkin selama masih dalam jadwal nanti dibalas. Itu bisa, itu asinkronus namanya, tidak langsung. Nah, ini ada komunikasi seperti ini di di tahap online. Nah, itu jadi ada yang namanya asinkronus dan sinkronus. Nah, kemudian juga tadi saya ingin juga tadi dari Bu Ernayanti kalau nggak salah, ini ada yang PJJ tadi. Jadi PJJ itu belum tentu belum tentu digital juga, karena PJJ itu kan bisa juga tanpa distance learning, itu kan bisa juga tanpa teknologi, misalnya penggunaan teknologi untuk komunikasi saat ini. Tapi daring kemudian e-learning itu salah satu bagian dari PJJ menurut saya. Jadi intinya Bapak Ibu teman-teman, pembelajaran dengan blended learning ini ada tahap online dan ada tahap daringnya. Nah, tahap online itu tidak perlu pakai fasilitas yang mahal, bisa saja hanya menggunakan WA saja sudah cukup. Nah, jadi kan rasanya saat sekarang ini tidak sangat kecil lah persentase siswa yang tidak punya, anak-anak yang tidak keluarga tidak punya WA gitu ya, tidak punya HP Android yang berbasis WA. Nah, satu lagi catatan dari kami, mungkin bisa jadi masukan juga. Ini pentingnya guru menyusun strategi antara tahap online dengan tahap luringnya dalam jaringannya. Nah, itu bagaimana guru bisa memetakan pencapaian dari dari taksonominya. Nah, misalnya ini kan kita mengenal itu kan C1 sampai C6. Nah, sering ditemukan kadang-kadang ketika di online, ketika di pertemuan tahap kedua setelah versi online-nya itu terjadi perulangan. Artinya ketika di tahap online-nya kita ingin siswa ini memahami, jadi sampaikan materi berupa video gitu ya, kita ingin siswa memahami. Tapi kemudian ketika di daringnya, di luringnya itu diulang lagi tahapan itu, sehingga kemudian muncullah waktu-waktu yang tidak efektif. Jadi perlu dilakukan juga pemetaan capaian taksonominya. Misalnya di tahap pertama itu kita ingin sampai C2, maka setidaknya di tahap selanjutnya itu adalah di C3-nya misalnya. Nah, itu yang penting juga untuk dipikirkan dalam merancang atau mendesain pembelajaran blended learning ini. Mungkin itu Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Antoni Haikal, Bu Indah tadi. Boleh menambahkan Bu, bisa? Oke, silakan Bu Depi. Silakan Bu Yes. Depi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, model pembelajaran blended learning ini merupakan campuran antara belajar konvensional dengan belajar komputer, baik itu secara offline dan juga secara online. Nah, jadi tidak hanya sekedar luring dan daring saja kan, tapi bisa jadi dalam ruangan itu dia menggunakan komputer secara offline. Kemudian ada pola belajar
yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas learning. Dalam pembelajaran online ini terdapat pembelajaran menggunakan jaringan internet yang di dalamnya ada pembelajaran berbasis web. Jadi blended learning ini merupakan video streaming, kelas virtual, email, voicemail, dan segala bentuk media sosial lainnya dengan bentuk tradisional pelatihan di kelas dan pelatihan setiap apa yang dibutuhkan. Jadi intinya penggabungan atau pencampuran dua pendekatan pembelajaran yang digunakan di pembelajaran baru dan tidak akan menimbulkan rasa bosan pada peserta didik. Jadi ini fokus utamanya itu adalah pada pelajar atau siswa. Jadi siswa harus mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Sedangkan suasana pembelajaran dengan blended learning ini akan mengharuskan peserta didik memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Jadi peserta didik membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Jadi blended learning ini tidak berarti menggantikan model belajar konvensional dalam kelas, tetapi dia malah bisa memperkuat model belajar tersebut melalui pengembangan teknologi pendidikan. Nah, jadi kalau yang dikatakan Pak Antoni Haikal tadi kan khawatirnya karena masalah yang sekarang kan yang online gitu. Kalau yang dikatakan Pak Antoni tadi itu masalah yang online saja, tapi kan ini kan campuran antara keduanya, antara online dan juga yang konvensional. Jadi tidak secara daring saja, akan tetapi juga tatap muka dalam kelas gitu. Mungkin itu tambahannya Bu Halimah, dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Depi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yursilis kepada pemakalah. Kami persilakan untuk menanggapi. Oke, Bu Halimah. Ya, silakan Bu Erna. Tadi ada sedikit dari pertanyaan Pak Antoni sebelum kita masuk kepada Bu Halimah. Itu tentang dalam proses pembelajaran daring ini, bagaimana terhadap ada anak atau siswa yang lemah dalam fasilitas tersebut. Nah itu, mesti teringat sedikit ya. Ini dulu awalnya kita menghadapi COVID 2019, kita kewalahan dalam mempersiapkan media atau alat komunikasi seperti HP. Setelah dilalui beberapa semester, ternyata orang tua mau tidak mau menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan daring ini seperti HP. Untuk kelanjutannya, kelemahannya dari paket data dan sinyal. Dulu setelah kita lalui beberapa 2 tahun lebih kurang, ternyata kelemahannya bukan hanya dari segi keuangan, tapi kelemahannya adalah ketidakmampuan siswa dalam memfilter dirinya antara media massa dengan tradisionalnya. Artinya dengan adanya media pembelajaran seperti HP, mau tak mau orang tua harus melengkapi untuk datanya. Ternyata di balik itu anak tidak ada filter untuk menggunakan HP, sehingga HP alat pembelajaran ini membawa negatif terhadap siswa secara pembelajaran daring. Di sini bagaimana anak-anak yang lemah dalam seperti itu? Nah, di sini sudah ada 2-3 semester ini fasilitas atau bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti paket Kamena, seperti bahkan kami insya Allah alhamdulillah ada 2 kali dapat itu. Walaupun ada juga pembelajaran itu berupa tatap muka, kan melebihi dari kota yang kita inginkan diberikan oleh Kamena. Nah, itu pun ada 15 giga, nyampe 25 giga. Nah, itu bantuan dari Kemenak untuk siswa dan para guru, bahkan untuk mahasiswa dan para dosen. Nah, yang masalahnya sekarang itu upaya-upaya dari guru dan orang tua dalam memfilter anaknya
untuk penggunaan HP itu yang menjadi problema sekarang. Tapi kalau untuk mengantisipasi tentang pelajaran daring ini, pemerintah sudah kasih bantuan. Dan untuk sekarang pemerintah sudah memberikan lagi 50-50 untuk pertemuan itu apakah daring ataupun luring. Ternyata beberapa daerah sudah melaksanakan pembelajaran itu secara luring dan sesuai dengan keamanan COVID-19 di daerah masing-masing. Nah, lanjut itu penjelasan dari Pak Antoni sedikit tadi. Kita lanjut kepada Bu Yursilis. Bu Yursilis tadi saya ingat pertanyaannya tentang tidak semua sekolah-sekolah itu tingkat itu bisa melaksanakan pembelajaran blended learning. Sini tingkat SD, SMA itu biasanya menganggap itu guru itu segalanya karena harus ada simulasi audio, video, serta siswa itu menganggap guru itu sebagai sumber dari ilmu-ilmunya. Makanya untuk pembelajaran blended learning itu sekolah dasar dan menengah tidak dibutuhkan jika persamaannya disamakan dengan blended learning di perguruan tinggi. Artinya di tingkat SD dan menengah itu bisa dilaksanakan pembelajaran blended learning bisa, tapi belum sepenuhnya dibutuhkan. Karena masa sekolah ini guru masih dianggap sepenuhnya untuk sebagai sumber pembelajaran. Tapi kalau sudah di perguruan tinggi, siswa guru itu hanya sebagai motivator dan blended learning itu yang bisa diterapkan di perguruan tinggi. Nah, itu kalau menurut saya di sini blended learning itu dibutuhkan pada saat ada saya baca di sini proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambah waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet. Artinya kalau di perguruan tinggi tatap muka tetap dilaksanakan, tapi di samping itu mahasiswa juga menggunakan waktu luangnya untuk pembelajaran memanfaatkan teknologi internet. Nah, di sana tuh baru kita bisa hubungkan juga dengan blended learning kombinasinya itu. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi non-stop antara pendidik dan siswa. Di samping kita tatap muka, setelah itu kita juga melaksanakan proses learning kolaborasinya antara internet. Nah, itu jadi memang nggak terputus-putus lah hubungan pendidik itu dengan siswa, karena di luar sekolah maupun di luar sekolah tetap berkomunikasi. Siswa dan pendidik diposisikan sebagai pihak yang belajar, artinya antara dosen dan mahasiswa sama-sama posisinya sebagai pelajar itu. Kalau kita mengkaji blended learning itu dibutuhkan kapan saja. Nah, ketika itu kita blended learning dibutuhkan. Nah, mungkin itu saja mengantar dulu sedikit dari pemakalah pertama. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan? Kami persilakan. Bu Lima, Bu Moderator. Ya, silakan Bu Rika. Silakan Bu Rika. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Menambahkan dari Bu Ernayanti tadi, saya setuju. Mungkin dalam pelaksanaan model pembelajaran blended learning ini memang bisa dilaksanakan di sekolah dasar atau pendidikan informal di sekolah dasar, bahkan di PIAUD. Kita lihat dari di era evolusi disebut dengan apa 4.0 tuh 4.0 ya 4.0 blended learning ini kan merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat sebenarnya dalam pembelajaran pendidikan formal maupun informal. Tadi yang ditanyakan Ibu Bu Yursilis, apakah mungkin dilaksanakan pada tingkat dasar juga, mungkin bagusnya di SMP gitu. Dilihat perkembangan anak sekarang, bukan di SD saja, bahkan anak usia 3 tahun dia udah tahu megang HP. Sudah mengerti tentang, bahkan dia pula mengajarkan kita usia 4 tahun, lebih paham pula dia tentang HP itu lagi. Bagaimana mencari data informasi tentang dia, informasi-informasi tentang permainan-permainan dia yang lebih paham. Mungkin ibu-ibu semua atau Pak semua juga melihat bagaimana perkembangan anak-anak kita tentang teknologi itu. Lebih cepat dia pahamnya. Jujur saya sendiri orang
yang tua-tua tuh nggak ngerti tentang HP yang layar sentuh tuh. Tapi kalau dia cepat pahamnya. Nah, dari situlah awalnya memang pelaksanaan pembelajaran blended learning ini bisa dilaksanakan di sekolah dasar, bahkan mulai dari PIAUD pun bisa, tapi dibantu juga oleh orang tua di rumah. Bahkan ini yang diragukan adalah gurunya gitu. Dalam pembelajaran blended learning ini kan guru memang benar-benar memahami tentang kecanggihan teknologi gitu. Apalagi yang di SD itu saya rasa ada juga yang guru-guru yang belum memahami tentang kecanggihan teknologi atau menggunakan teknologi. Itu salah satu tambahannya. Jadi intinya bisa. Kalau untuk pertanyaan campuran tadi yang bagaimana pelaksanaan blended learning yang campuran itu sama dengan pertanyaan Pak Antoni tadi ya, berarti intinya memang dicampurkan tiga indikator atau tangan mental tadi yang online, tatap muka, itu memang pelaksanaannya sekaligus gitu. Bagusnya seperti makan burger tadi memang sekaligus enaknya memakannya, bukan satu-satu dimakan, online saja, offline saja, jadi nggak terasa enaknya burger kalau satu semuanya laksana. Mungkin tuh tambahannya Bu. Ya, terima kasih Bu Rika. Apakah ada Bapak Ibu para audien yang ingin menambahkan lagi? Boleh sedikit menambahkan Bu Halimah. Oke, silakan Bu Depi. Saya juga setuju ya dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Erna dan juga Ibu Rika, bahwasanya pembelajaran blended learning ini juga cocok untuk dilakukan atau diterapkan kepada anak SD, tingkat SD. Seperti yang mungkin kita sering lihat juga ya di media sosial, misalkan Facebook, misalkan di rumah itu kan misalkan gurunya memberikan tugas kepada siswa. Ada tugas-tugasnya, kemudian dia masukkan ke dalam Facebook kayak gitu, ada video-videonya gitu. Jadi video itu yang dikirimkan kepada guru gitu. Itu sebagai salah satu contoh yang telah diterapkan di sekolah pada saat ini gitu. Kemudian di samping mereka ini kan juga ada mungkin dalam seminggu tuh berapa kali dia untuk melakukan pembelajaran secara offline gitu. Karena kalau seandainya seperti COVID sekarang, ketika COVID-nya itu memang lagi banyak yang kena gitu kan, kita juga tidak bisa memaksakan untuk pembelajaran secara offline juga gitu. Tapi kombinasi antara offline dan juga online gitu. Dan online ini kan tidak harus kita selalu seperti sekarang kita Zoom gitu kan, langsung semuanya ketemu gitu. Tapi juga bisa melalui video gitu. Misalkan dia dengan orang tuanya merekam video, kemudian dikirim video itu kepada gurunya. Itu salah satu bentuk dari pembelajaran blended ini juga gitu. Itu mungkin sebagai tambahannya. Jadi kan berbagai tingkat itu macam-macam caranya. Di antaranya pada anak SD itu yang sering kita lihat di Facebook terutama gitu. Bahkan di WA status pun juga banyak yang dia habis video anaknya gini-gini disuruh oleh gurunya, kemudian di-share di Facebook atau di status WA orang tuanya gitu. Itu sebagai satu contoh yang diterapkan sekarang. Terima kasih. Berikan kepada Bu moderator. Baik, terima kasih Bu Depi. Mungkin ada tadi Bu Indah ingin menambahkan. Silakan Bu Indah. Ya, baiklah. Terima kasih Bu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rehani terlempar ya kayaknya. Nggak ada Bu Rehani di luar. Terlempar Pak. Ya. Baiklah, mungkin di sini ada saya temukan semacam artikel dari penulis. Ini ada coba saya share ya, mungkin bisa jadi pedoman bahan sharing buat kita. Ini ada kelihatan di layar teman-teman? Besarkan dikit Bu. Ada. Oke, ada kombinasi keunggulan dua model pembelajaran antara pembelajaran tatap muka dan virtual. Di sini ada variabelnya, itu ada kelihatan? Jelas kelihatan Bu Indah. Ada Bu Indah, kelihatan sekali. Ini ada variabelnya. Mungkin ini juga sebenarnya kalau jika ada Bu Rehani juga bisa mohon penjelasannya
Di sini kan ada variabelnya, misalnya registrasinya. Ini kelasnya konvensionalnya bisa kita laksanakan di kampus atau bisa juga sebenarnya di sekolah ya. Kemudian kelas virtualnya online, kelas kombinasinya keduanya. Nah, kemudian variabel yang kedua itu adalah lingkungan pembelajarannya. Kalau kelasnya itu hidup, kalau kelas virtual ini lebih terprogram. Nah, kemudian ada lingkungan kampus atau sekolah, kelas konvensionalnya bisa kita lakukan di kampus atau di sekolah. Kalau kelas virtualnya bisa dilakukan di mana saja. Kemudian kehadiran guru atau tutornya, di mana kalau kelas konvensional itu diperlukan, sementara kalau kelas virtual ya tidak diperlukan. Seperti saat ini kan kita sedang online nih, kita belajar sambil mengajar sebenarnya juga bisa kan. Misalnya kita bisa memberikan materi kepada siswa kita dengan menggunakan fasilitas tadi itu, ya bisa melalui email atau bisa melalui audio atau konferensi. Nah, seperti itulah. Kemudian jadwal kelasnya, kalau di kelas kan tertentu atau tempat dan waktunya itu kita jelas. Kalau kelas virtual kan kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian variabelnya itu ada email. Kalau kelas konvensional kan nggak ada email. Kalau kelas virtual itu wajib harus ada email. Kemudian variabelnya nih audio video konferensi. Nah, kalau di sini di kelas konvensional tidak ada. Kelas virtual di sini juga seharusnya justru kalau kelas virtual kan seharusnya ada audio video konferensi. Di sini malah ditulisnya tidak ada. Mungkin ini artikelnya salah juga kali ya. Nah, mungkin kalau ada Bu Riani mungkin bisa dijelasin. Nah, kalau variabel konsultasi misalnya kelas konvensional tetap muka, kalau kelas virtual diumumkan. Ibaratnya kita janjian kayak misalnya mahasiswa mau ketemu dosen kan tentu harus ibaratnya diatur jadwal. Nah, kemudian variabel kerja kelompok kalau di konvensional ya, kalau kelas virtual sebenarnya itu tergantung, bisa juga di kelompok kalau virtual kalau kita bisa kondisikan. Kemudian tugas-tugas di rumah udah jelas ada. Kelas virtual justru lebih banyak tugas kalau menurut saya. Justru tugas terus yang diberikan bagi kelas virtual malah. Nah, mungkin itu sedikit sharing tentang variabel yang bisa kita bandingkan antara kombinasi blended learning tadi antara tatap muka dan kelas virtual. Nah, kemudian juga bisa dikirim ke grup, Bu, sumbernya. Ya, boleh. Nanti dikirim artikelnya langsung seluruhnya nanti. Oke, siap. Artikelnya ini sebenarnya berbayar. Dia artikelnya dari dari Script. Mungkin salah juga dia saya langganan itu artikel seluruh. Berbagi lah Bu. Program S3 kita ada apanya ya. Nanti ambil uang kas saja lah nanti berbayarnya. Iya, takutnya teman-teman Bayarnya Bu Indah aja yang buka nanti mau kebuka, soalnya kan dia pakai handphone pribadi itu loh. Login. Sekali ini ikhlas aja lah Bu. Iya. Ya. Ya, oke Bu Indah, intinya nanti tolong di-share ilmunya di grup kita. Mungkin ada Ibu Bapak yang lain ingin menambahkan? Ya, itu tadi Pak Ibu Yursilis bilang blended metode ini baru lahir tahun 2000, bukan. Metode blended ini lahirnya semenjak teknologi informasi mulai muncul pada tahun di mana ditemukannya mesin cetak. Cuman di Indonesia baru mulai munculnya tahun 80-an 90-an. Nah, mungkin Ibu Rehani bisa menjelaskan lebih pasnya mungkin karena kita masih baru-baru belajar ya. Nah, mungkin infonya bisa ditambahkan lebih jelasnya nanti sama Ibu. Nah, tokonya juga saya belum menemukan toko yang mencetus blended learning ini siapa ya kira-kira. Nah, di Indonesia siapa gitu. Baik, mungkin itu aja Bu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Berhubung waktu jualah yang memisahkan kita untuk diskusi, mungkin waktunya kita berikan kepada dosen pengampu mata kuliah kita untuk memberikan pencerahan wawasan tentang model blended learning ini kepada Ibu Rehani. Waktunya kami persilakan Ibu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih pada moderator dan pemakalah tadi ya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta diskusi semua. Saya mohon maaf karena tadi sering keluar masuk Zoom karena mungkin sinyalnya ya, karena sekarang lagi di kampus. Padahal tadi ada pakai paket tapi juga kayaknya ini ya nggak kuat juga. Dan apa namanya, sebenarnya saya ada kegiatan, ada ujian kinerja, ada mungkin PBG, sehingga tadi juga sambilan ya, karena dia kan kita harus mulai dari jam 8. Sebenarnya saya tadi juga mau minta izin sama Pak Prof karena ada kegiatan itu, tapi rupanya Pak Prof kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau cepat sehat. Mungkin untuk ulasan materi kita pada hari ini tentang blended learning ya, sebenarnya tadi sudah dijawab juga oleh pemakalah, dan dalam makalahnya juga sudah ada ya, jadi ada beberapa pendapat tentang blended learning ini yang dari asal katanya blended ini kan artinya menggabungkan ya, mencampurkan. Jadi ada yang mengartikan penggabungan antara luring dengan daring, ada juga yang mendefinisikan blended learning ini adalah penggabungan atau pencampuran antara berbagai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media gitu ya. Tetapi yang kebanyakan yang mendefinisikan tentang blended learning ini adalah pencampuran antara pembelajaran tatap muka atau luring dengan daring. Ya, jadi apa namanya? Tadi juga sudah dijelaskan juga sebenarnya apa sintaknya ya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian apa namanya, principle of reaction-nya. Principle of reaction ini kan peran guru ya. Nah, tetap peran guru juga sebagai di sini sebagai fasilitator, motivator, gitu, pembimbing, pengarah. Kemudian dari segi sosial sistemnya, sistem pembelajarannya tentu juga karena pencampuran ya dua arah dan multi arah gitu ya. Dua arah itu guru dengan siswa. Nah, kalau di dalam pembelajaran luring dan daring sebenarnya juga bisa yang multi arah ya, antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa. Nah, itu. Kemudian kalau yang support sistemnya ya medianya ya, media pembelajarannya. Kemudian juga nurturan efeknya ya. Nah, mungkin untuk apa namanya, nah itu inti-intinya aja mungkin ya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya insya Allah bisa kita ulas lagi sekarang hari apa ini? Jumat depan ya, karena ada satu lagi makalah kan tentang sistem pembelajaran halakoh lagi ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Halakoh ya, tentang sistem pembelajaran halakoh. Nah, mungkin demikian ya, kan nanti insya Allah kita tambahkan lagi ulasannya, dan mungkin juga nanti bisa ditambahkan juga oleh Bapak Prof mengenai blended learning ini. Sebenarnya ini juga sudah ada penelitian ya, disertasi tentang blended learning ini. Nah, insya Allah nanti kalau ada, nanti saya mintakan filenya dan insya Allah di-share nanti. Nah, di sana tentu dia ada pengembangan model blended learning ya. Nah, situ sudah ada di dalam disertasi itu bagaimana kelima rukun dari model pembelajaran blended learning ini. Soalnya nanti saya mintakan filenya, dia sudah wisuda ya. Nah, itu ada. Atau nanti bisa ke perpustakaan pasca, mungkin bisa
lihat disertasinya seperti itu. Jadi kalau saya dapat filenya, insya Allah nanti di-share. Demikian ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf atas ketidaksempurnaannya ini karena memang sekarang ini memang ujian PPG-nya UKIN sekarang ya, ujian kinerja, dan itu kan terdeteksi waktunya dan dia per orang itu berbatas waktu gitu ya. Jadi tadi sambilan sebenarnya ini kegiatan itu. Nah, ini kegiatan yang dua terakhir ini, setelah ini mereka itu uji pengetahuan atau UP. Nah, mungkin demikian. Saya kembalikan kepada Ibu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rehani atas pengetahuannya tentang pengetahuan pencerahannya tentang model pembelajaran blended learning ini. Semoga menambah wawasan kami semuanya. Kepada pemakala, saya ucapkan terima kasih, begitu juga dengan para audien lokal PIB, dan saya selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf bila dalam memandu diskusi di siang hari ini masih banyak kekurangan. Dengan demikian, maka diskusi kita dalam mata kuliah metodologi pendidikan Islam ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, karena biasanya Atun yang ngambil screenshotnya, sekarang siapa ya? Bu Indah? Udah banyak yang masuk dalam grup, Bu. Oh sudah ya, nanti mungkin berita acaranya. Atun hari ini nikah. Iya. Nikahannya ya Atun ya. Ya, akan nikahnya hari ini. Nikahannya hari ini ya. Ya.